Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 12, pada pertemuan kita hari ini, kita mulai masuk bab 2, pertemuan pertama KD 32. KD yang akan kita bahas itu adalah tentang metabolisme sel. Apa yang dikatakan dengan metabolisme? Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Ada dua komponen yang dibutuhkan dalam metabolisme. Yang pertama ATP. ATP itu kalau disingkat, singkatan dari adenosin trifosfat, itu merupakan energi ya, satuan energi kalau dalam biologi. Kemudian yang kedua adalah enzim. Untuk pertemuan pertama ini, indikator pembelajaran kita ada 3. 1, Ananda harus bisa mendeskripsikan sifat enzim. Yang kedua, menyimpulkan prinsip cara kerja enzim. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, apa yang dikatakan dengan enzim? Enzim merupakan senyawa kimia yang dihasilkan sel dan berfungsi sebagai biokatalisator. Kemudian enzim tersebut, dia mampu mengatur kecepatan ribuan reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Namun begitu, enzim dibuat dalam sel, tetapi tidak bertindak sebagai biokatalisator dan tidak harus berada di dalam sel. Artinya, kalau kelas 11 kamu sudah belajar misalnya tentang enzim pencernaan, misalnya ada enzim yang diproduksi di lambung, kerjanya mungkin bisa di lambung. Atau mungkin ada enzim yang diproduksi di pankreas, tetapi kerjanya tidak harus selalu di pankreas, bisa di tempat lain. Itu maksudnya. Apa saja yang akan kita bahas pada enzim ini? 1, pengertiannya. Yang kedua, komponen apa saja yang membentuk enzim. Yang ketiga, cara kerja enzim. Kemudian sifat enzim, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim. Kita lihat yang berikutnya, cara komponen enzim. Enzim yang lengkap itu kita namakan dengan haloenzim. Haloenzim atau enzim itu sendiri dibentuk oleh 2 komponen. 1, komponen penyusunnya protein, atau nama lain disebut dengan apoenzim. Yang kedua, komponen yang tidak dibentuk oleh protein atau non-protein, atau biasa juga disebut sebagai gugus protestik. Komponen non-protein ini, dia dibentuk dari molekul anorganik atau disebut juga dengan kofaktor. Contohnya OK, kemudian Cu, dan magnesium, kemudian molekul organik atau biasa disebut dengan koenzim. Contohnya vitamin B, NAD, atau FADH. Jadi secara umum komponen enzim itu terdiri dari komponen protein, kemudian kofaktor, serta koenzim. Kita lihat cara kerja enzim. Cara kerja enzim itu dibedakan atas 2. 1, teorinya dinamakan teori gembok dan kunci atau lock and key, atau kita sebut dengan teori kecocokan. Kita lihat ilustrasinya. Ini kita ibaratkan sebagai enzim. Kemudian ini adalah substrat yang akan dirubah oleh enzim. Jadi kita katakan enzim itu sebagai biokatalisator. Dia akan mempercepat terjadinya substrat ini. Maka untuk membantu mempercepat mereaksikan substrat ini, enzim ini harus punya sisi aktif. Ini kita namakan dengan sisi aktif. Nah, antara sisi aktif enzim ini harus cocok dengan substrat. Jadi kalau sisi aktif enzim tidak cocok dengan substrat, maka itu enzim tidak bekerja.
Ini karena cocok antara sisi aktif enzim dengan bentuk. Cara enzim yang kedua kita namakan dengan teori ketepatan induksi atau disebut dengan induced fit. Apa yang membedakannya? Kalau kamu perhatikan ini antara sisi aktif enzim ini tidak begitu cocok atau tidak begitu pas dengan substrat. Kita lihat substratnya agak lebar, sementara bentuk enzim ini dia agak pendek ini lebar ininya. Maka supaya enzim ini tetap bekerja, enzim harus berubah. Nah, coba kamu perhatikan mana yang menyocokkan. Apakah substrat yang menyesuaikan dengan enzim atau enzim yang menyesuaikan dengan substrat. Jadi kalau kita lihat ini, maka enzim yang menyesuaikan dengan substrat. Maka terbentuklah ini namanya kompleks enzim substrat. Setelah cocok, maka terjadi reaksi, dihasilkanlah produknya. Substrat yang tadinya besar berubah menjadi ukuran lebih kecil. Bagaimana dengan enzim itu sendiri? Enzim itu kembali ke keadaan semula. Kita lihat sifat-sifat enzim. Sifat enzim itu satu merupakan protein. Jadi dia disusun oleh protein sebagaimana sudah kita bahas pada komponennya tadi. Yang kedua berfungsi sebagai biokatalisator. Artinya biokatalisator itu ada bionya, ada katalisnya. Bio itu artinya makhluk hidup, katalis mempercepat reaksi. Jadi sebagai biokatalisator dia dikatakan mempercepat terjadinya reaksi dalam tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, enzim bekerja bolak-balik. Tadi kalau yang diilustrasikan ini, enzim itu kerjanya merubah komponen yang besar ini menjadi komponen yang lebih kecil. Nanti enzim bisa juga merubah komponen yang kecil ini menjadi bentuk yang lebih besar. Kemudian yang keempat, kerja enzim bersifat khusus atau spesifik. Jadi kita katakan satu enzim untuk satu substrat. Contoh pada waktu kelas 11 kamu sudah pernah membahas misalnya lipase itu merubah lipid menjadi asam lemak. Maltase merubah maltosa. Itu kita katakan sebagai spesifik. Maltase tidak akan bisa merubah sukrosa misalnya. Yang kelima, enzim sensitif terhadap pH. Jadi enzim itu bekerja pada perubahan pH. Dia sensitif terhadap pH. Kalau pH-nya berubah, maka enzim bisa tidak bekerja. 6. Kerja enzim dapat terhambat oleh inhibitor atau penghalang. 7. Kerja enzim dipengaruhi oleh suhu. Berikutnya kita lihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim. Jadi sesuai dengan sifat enzim tadi, maka faktor yang mempengaruhi kerjanya adalah satu suhu. Enzim itu gampang rusak apabila terjadi perubahan suhu. Enzim akan bekerja dengan baik itu pada suhu kira-kira 27 derajat sampai 47 derajat. Kalau umpamanya, bagaimana dengan suhu 0 atau 5 derajat misalnya, itu enzim tetap bekerja tetapi lambat. Tetapi kalau umpamanya suhunya sudah di bawah 0 derajat, nah itu enzim bisa terkoagulasi atau tergumpal ya. Atau kalau umpamanya enzim berada pada suhu 40 atau lebih dari 40, maka enzim itu bisa pecah atau kita sebut terdenaturasi. Jadi sederhananya kamu gambarkan saja misalnya santan ya, santan umpamanya supaya awet kamu masukkan ke dalam freezer kemudian beku dia. Nanti pada waktu kita cairkan lagi, maka itu akan terlihat dia menggumpal. Atau umpamanya kamu memasak santan sampai mendidih tanpa diaduk, maka akan kamu lihat itu pecah santan kalau bahasa kitanya, maka itu kita sebut dengan terdenaturasi. Faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim yang kedua yaitu pH. pH ini supaya enzim tetap bekerja harus sesuai dengan jenis enzimnya.
Contoh, enzim yang bekerja di lambung, maka dia harus cocok dengan kondisi pH di lambung. Jadi karena lambung asam, maka dia akan bekerja pada kondisi asam. Atau misalnya tialin yang ada di mulut, itu dia bersifat basa, maka enzim tialin bekerja pada kondisi basa. Yang ketiga, konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim terhadap cara kerjanya yaitu berbanding lurus. Jadi enzim bekerja cepat jika konsentrasi enzimnya juga tinggi. Yang keempat, konsentrasi substrat. Enzim bekerja pada saat substrat banyak, maka kerja enzim juga cepat. 5, aktivator. Aktivator itu artinya mempercepat terjadinya reaksi. Jadi enzim bekerja cepat jika ada bahan-bahan yang membantu mempercepat. Misalnya kobalt, mangan, nikel, magnesium, klor, dan garam-garam alkali tanah. 6, inhibitor. Inhibitor itu artinya yang menghalangi. Jadi enzim akan bekerja lambat jika ada bahan inhibitor ini. Contohnya logam berat atau air raksa. Berikutnya hasil akhir. Hasil akhir itu produk. Kalau hasil akhir atau produknya banyak, kemudian produknya itu belum terpakai, maka enzim kerjanya lambat. Baik Ananda, itu materi kita pada pertemuan hari ini. Ibu harapkan kamu paham dengan apa yang sudah dijelaskan. Kemudian kamu membuat resume untuk tugas mandirinya sebagai catatan bagi kamu. Ibu akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.